Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Enda Safitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran yang ditandai oleh jumlah konsumen dan produsen yang sangat banyak dan tidak terbatas. Pasar persaingan sempurna merupakan industri atau pasar yang dicirikan oleh perusahaan kecil yang banyak jumlahnya dan membuat produk yang sama. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana setiap penjualan ataupun pembelian tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Di dalam persaingan persempurnaan, pasar sempurna terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual sehingga kekuatan permintaan dari penawaran dapat bergerak bebas. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain bursa efek atau pasar modal atau pasar uang. Pasar disebut bersaing sempurna jika 1. Terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli komoditi sehingga tindakan seorang individu tidak dapat mempengaruhi harga komoditi tersebut. Yang kedua, produk dari seluruh perusahaan dalam harga komoditi tersebut. Yang ketiga, terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. Yang keempat, konsumen, pemilik sumber daya dan perusahaan dalam pasar mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga-harga dan biaya-biaya yang sekarang dan yang akan datang. Dalam pasar persaingan sempurna, harga komoditi hanya ditemukan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Dengan demikian, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan penerima harga atau price taker dan dapat menjual setiap jumlah komoditi pada harga yang telah ditetapkan. Ciri selengkapnya dari pasar persaingan sempurna seperti yang diuraikan ada 8. Yang pertama, homogenitas produk. Yang kedua, ada pengetahuan sempurna. Yang ketiga, ada output perusahaan relatif kecil. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Yang kelima, keleluasaan masuk keluar pasar. Yang keenam, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. Yang ketujuh, pemerintah tidak ikut campur tangan dengan harga, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedelapan, pembeli dan penjual bebas mengadakan perjanjian tanpa ada campur tangan pemerintah. Cara memaksimumkan keuntungan jangka pendek. Dalam bagian ini secara serentak akan ditujukan contoh angka tentang biaya produksi, hasil penjualan, dan penentuan keuntungan. Dalam contoh itu ditunjukkan satu cara menghitung biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Yang kedua, cara menghitung hasil penjualan total, penjualan rata-rata, dan penjualan marginal. Yang ketiga, menunjukkan caranya suatu perusahaan menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Dua cara menentukan pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, syarat pemaksimuman keuntungan. Yang pertama ada di dalam jangka pendek, pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan diterangkan dengan dua cara, yaitu satu, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Yang kedua, dengan menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal, pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal atau MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungan apabila menambah produksi pada ketika MR MC, yaitu hasil penjualan marginal lebih biaya marginal. Maksimum profit dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan harus memutuskan apakah tetap berproduksi atau tidak. Bila tetap berproduksi, maka tingkat output yang tepat atau tingkat harga pasarnya sendiri ditetapkan pasar. Bila perusahaan telah memutuskan untuk produksi, maka produksi akan ditingkatkan sepanjang marginal referensi atau harga melampaui marginal EOS. Misalkan harga equilibrium pasar atau MR 10 per unit, MR min MC pada titik E pada saat Q min 600, perusahaan tidak akan produksi kurang dari 600 unit output. Hal ini disebabkan bila Q kurang dari 600, setiap tambahan Q akan menambah referensi sebanyak 10, sementara
Karena MC lebih kecil dari unit, maka produksi lebih kecil ditambah revenue. Operasi perusahaan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua input adalah variabel. Keadaan ini bisa dianggap stage perencanaan sebelum perusahaan masuk ke dalam industri. Pada stage ini, perusahaan akan memutuskan fasilitas produksi sebesar apa yang harus dibangun. Dalam jangka panjang, perusahaan juga tetap berusaha untuk memaksimumkan profit, sehingga harga tetap di pasar dan sama dengan MR output akan naik selama MR min MC, maksimum profit tercapai bila MR min MC. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna ada 5. Yang pertama itu kelebihannya ada 5. Yang pertama, harga jual dan jasa adalah yang termurah. Yang kedua, jumlah output yang paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal, memakmurkan ke maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa aman dalam mengonsumsi produk yang homogen dan tidak takut ditipu adalah dalam kualitas dan harga. Pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi konsumen di mana terdapat persaingan sempurna murni karena barang yang diperjualbelikan homogen. Yang keenam, cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Yang ketujuh, mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Yang kedelapan, barang yang diproduksi atau dapat diperlakukan oleh ongkos yang serendah-rendahnya. Yang kesembilan, persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi. Yang kesepuluh, kebebasan bertindak dan memilih. Kekurangannya ada 11. Yang pertama, 1, kelemahan dalam hal konsumsi. Yang kedua, kelemahan dalam mengembang teknologi. Yang ketiga, konflik efisiensi keadilan. Yang keempat, terdapat 1 atau 2 industri pasar yang mendekati persaingan sempurna, sedangkan sektor yang lain banyak ketidaksempurnaan. Yang kelima, terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Yang keenam, tidak ada barang substitusi. Yang ketujuh, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedelapan, pasar persaingan sempurna menimbulkan budaya sosial. Pasar persaingan sempurna membatasi pilihan konsumen, biaya dalam persaingan sempurna. Kesimpulan, pada pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar barang yang ideal karena mempunyai ciri-ciri yang memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri utama persaingan sempurna adalah pembeli harga, mudah keluar masuk menghasilkan barang serupa, banyak perusahaan dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar.